Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan kelas kolaboratif partisipatif mata kuliah modal sosial dan pembangunan masyarakat. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya Muhammad Syahril Fikri dengan NIM C1G020171 sebagai moderator. Kemudian Nur Faizah dengan NIM C1G020201. Kemudian ada Nurdani Fajriani dengan NIM C1G020197 dan Nica Englandines dengan NIM C1G020188. Kemudian judul dari laporan kami adalah peningkatan kesadaran pelaku UMKM Kelurahan Dasan Agung tentang pentingnya KUR atau KUR, kredit usaha rakyat, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Oke, langsung saja kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, pada kesempatan ini saya Nurdani Fajriani dengan NIM C1G020197 akan memaparkan beberapa bagian dari materi yang telah tim kelompok kami susun. Yaitu yang pertama adalah bagian latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu tentang KUR atau kredit usaha rakyat, yaitu bentuk kredit atau pinjaman yang menjadi bagian dari program pemerintah untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk membantu para pelaku usaha, termasuk para pelaku UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah penyediaan modal bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usaha lewat pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. KUR sendiri meliputi berbagai macam bentuk usaha, terutama usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha yang produktif seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan, kehutanan hingga usaha jasa simpan pinjam. Nah, semua bentuk usaha tersebut diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Kemudian materi yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu bagian tujuan. Tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui proses pemberian kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kriteria para pelaku UMKM dalam mendapatkan KUR. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM sehingga bisa mendapatkan dana KUR tersebut. Kemudian bagian yang selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu bagian metodologi penelitian, yaitu penelitian kami menggunakan metode pemecahan masalah, yaitu pemecahan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, pada pelaksanaan pemecahan masalah ini, kami mengambil studi kasus UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, studi kasus ini dilakukan dengan cara melihat dan mewawancarai masyarakat dari desa tempat penelitian yaitu Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir kami. Kemudian bagian selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu bagian kegiatan lapangan, di mana pada kegiatan lapangan ini sudah dirincikan yaitu 8 tahapan yang akan saya rincikan, yaitu yang pertama berkoordinasi ke kantor Kelurahan Dasan Agung. Koordinasi awal dilakukan oleh tim kelompok ke kantor Kelurahan Dasan Agung. Koordinasi ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 10.45 sampai 11.20 WITA. Koordinasi tim diterima oleh Sekretaris Lurah atau Seklur. Kemudian koordinasi ini dilakukan untuk menyampaikan tujuan kelompok untuk melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM sebagai pemenuhan tugas mata kuliah modal sosial dan pengembangan masyarakat.
Kemudian dalam koordinasi ini juga kami menanyakan berbagai prosedur untuk persiapan wawancara dengan para pelaku UMKM. Selanjutnya, kami diarahkan oleh Seklur atau Sekretaris Lurah tersebut untuk mengajukan surat pengantar terlebih dahulu ke Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan. Kemudian tahapan selanjutnya pada kegiatan lapangan yang telah kami lakukan adalah meminta surat pengantar ke Tata Usaha Fakultas Pertanian yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.00 hingga 15.20 WITA. Kami bersama tim kelompok mengunjungi ruangan tata usaha di Fakultas Pertanian Gedung B jurusan Sosial Ekonomi. Nah, di sana tim kelompok menyampaikan tentang tugas mata kuliah ini dan menyampaikan bahwa tim kelompok membutuhkan surat pengantar untuk dapat melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mewawancarai para pelaku UMKM di Kelurahan Dasan Agung. Setelah kita dibuatkan surat pengantar, tim kelompok diarahkan untuk meminta tanda tangan basah dari dosen pengampu mata kuliah Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat. Kemudian kegiatan lapangan yang selanjutnya yang tim kelompok kami lakukan adalah yang ketiga, meminta tanda tangan dosen pengampu mata kuliah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.40 hingga 11.20 WITA. Tim kelompok mengunjungi ruangan dosen pengampu mata kuliah Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat ini di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik lantai 2 dan menyampaikan beberapa hal terkait prosedur untuk memperoleh data para pelaku UMKM di Kelurahan Dasan Agung. Kemudian kegiatan lapangan selanjutnya adalah konsultasi proposal kegiatan penelitian yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 11.50 hingga 12.30 WITA. Konsultasi ini diterima langsung oleh Bapak Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti. Pada hari tersebut dilakukan untuk mengkritisi proposal kegiatan wawancara yang telah tim kelompok kami susun. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, berkoordinasi dan memasukkan surat pengantar ke Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 9.30 sampai 10.20 WITA. Yang koordinasi ini diterima oleh karyawan di kantor tersebut. Kemudian koordinasi ini dilakukan untuk memasukkan surat izin penelitian agar surat pengantar dari kampus ini dapat diproses dengan tembusan pihak kantor Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Oleh pihak Balitbang, tim kelompok diarahkan untuk mengajukan proposal ke Bankes Bangpol melalui akun IPON. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, login akun pengajuan penelitian ke akun Bankes Bangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang kami lakukan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 10.20 hingga 10.50 WITA. Yang pada kesempatan itu dengan mendaftarkan kelompok pada akun resmi pengajuan penelitian di Bankes Bangpol Kota Mataram. Nah, setelah melakukan semua prosedur tersebut, tim kelompok menunggu konfirmasi dan persetujuan dari Bankes Bangpol untuk terjun ke lapangan. Dan konfirmasi tersebut kami dapatkan setelah 2 hari pendaftaran akun ini. Kemudian yang tahapan kegiatan lapangan selanjutnya yang ketujuh yaitu survei lokasi wawancara yang kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 10.00 hingga 12.00 WITA. Survei ini dilakukan untuk memudahkan tim kelompok agar pada kegiatan wawancara ketika jadwalnya turun lapangan itu sudah mengetahui lokasi mana saja yang akan kami kunjungi. Kemudian tahap terakhir yaitu yang ke-8, mewawancarai para pelaku UMKM. Nah, kegiatan lapangan terakhir ini adalah kegiatan wawancara, kegiatan inti dari penelitian yang tim kelompok kami lakukan. Yang kami lakukan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022
pukul 10.50 hingga 14.40 WITA. Kegiatan wawancara yang kami lakukan dengan tim kelompok yaitu dengan menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dari pelaku-pelaku UMKM yang menjadi narasumber penelitian tim kelompok kami. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Nika Englandines dengan NIM C1G 020188. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai tentang kuesioner. Kuesioner yang tim kelompok kami gunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kami wawancarai, yaitu misalnya seperti siapa, nama, usia, dan hal umum lainnya tentang narasumber. Kemudian produk apa saja yang narasumber usahakan dalam UMKM-nya. Kemudian pengetahuan dari narasumber tentang apa itu KUR dan bagaimana atau apa saja syarat-syarat untuk bisa mendapatkan KUR. Kemudian pengalaman dari narasumber baik itu sebelum dan setelah menggunakan KUR. Kemudian pendapat dari narasumber apakah pelaku-pelaku UMKM lainnya itu harus menggunakan KUR atau tidak. Kemudian selanjutnya profil dari narasumber yang kami wawancarai. Yang pertama yaitu atas nama Ibu Nurmainah, berusia 52 tahun dengan status sebagai penerima KUR. Ibu Nurmainah merupakan salah satu pelaku UMKM penerima KUR dari Bank BRI Syariah. Beliau mendapatkan modal sebesar 25 juta rupiah per 2 tahun. Namun Ibu Nurmainah mengakui bahwa modal yang didapatkannya ini tidak beliau gunakan untuk sebagai modal usaha, melainkan untuk biaya hidup sehari-hari, misalnya seperti untuk memperbaiki rumah dan kebutuhan lain-lainnya. Narasumber yang kedua yaitu atas nama Ibu Wiwi Suryawati, usia 49 tahun dengan status sebagai penerima KUR. Ibu Wiwi Suryawati merupakan seorang pelaku UMKM yang sudah sangat lama menjalankan usaha UMKM-nya. Namun beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan KUR ini baru-baru sekitar selama 1 tahun 7 bulan belakangan. Beliau mendapatkan informasi tentang KUR ini dari tetangga-tetangganya. Sama seperti Ibu Nurmainah, Ibu Wiwi Suryawati juga mendapatkan modal KUR sebesar 25 juta rupiah yang beliau gunakan untuk modal usaha dan modal keseharian keluarganya. Narasumber yang ketiga yaitu atas nama Ibu Atika Sukmawati, usia 35 tahun dengan status sebagai penerima KUR. Ibu Atika Sukmawati mendapatkan KUR dari Bank Mekar sebesar 3 juta rupiah dengan setoran 100.000 rupiah per minggu. Ibu Wiwi Sukmawati sudah menjalankan usaha UMKM-nya selama 3 tahun dan mengatakan bahwa setelah mendapatkan KUR ini, usaha Ibu Atika Sukmawati mengalami perkembangan yang sangat bagus, dan beliau juga bisa menjual atau mengusahakan berbagai macam produk yang lebih bisa berkembang dari sebelumnya. Baik, selanjutnya saya Nur Faiza dengan NIM C1G020-201 akan membahas wawancara keempat dengan narasumber Ibu Muziza yang berumur 48 tahun dan status beliau bukan penerima KUR. Usaha yang beliau jalankan saat ini yaitu lauk pauk. Bu Muzizah seorang pelaku UMKM yang memutuskan untuk tidak menjadi penerima KUR dengan alasan masih mampu untuk memodalkan usahanya sendiri dan tidak mau mengambil resiko. Selain itu, Ibu Muzizah tidak mau terikat dengan bank manapun karena takut dengan adanya hutang. Tapi akhirnya Ibu Muzizah memutuskan untuk mau menjadi penerima KUR setelah kelompok kami menjelaskan alasan-alasan pentingnya KUR ini untuk usahanya agar lebih besar dan berkembang. Wawancara kelima dengan narasumber Pak Aryadi yang berumur 27 tahun dan status beliau bukan penerima KUR. Pak Aryadi seorang
pelaku UMKM yang juga bukan termasuk penerima KUR sama seperti Ibu Muzizah, Pak Aryadi mengatakan tidak mau menggunakan KUR dengan alasan masih mampu untuk memodalkan usahanya sendiri. Selain itu, Pak Aryadi hanya seorang karyawan yang mengelola usaha ini, sedangkan pemilik asli dari usaha ini yaitu seorang pemilik Transmart, sehingga Pak Aryadi menjalankan usaha tersebut dari modal sang pemilik tanpa melirik adanya KUR. Selain itu, penghasilan kotor yang didapatkan dari usaha ini menurut keterangan Pak Aryadi yaitu dengan jumlah rata-rata 9 juta rupiah per bulan. Hasil wawancara yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa proses pemberian kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah tidak begitu sulit. Caranya cukup dengan menyertai bukti akan adanya usaha yang telah kita jalani, kemudian menyertakan berkas-berkas kelengkapan seperti kartu tanda penduduk KTP, surat telah melunasi PBB, pajak bumi dan bangunan, serta kelengkapan berkas-berkas lainnya. Faktor-faktor yang menjadi penghalang para UMKM dalam penerimaan KUR yaitu kurangnya keinginan untuk para pelaku UMKM untuk menggunakan KUR dalam menjalankan usahanya karena masih mampu untuk memodalkan usahanya sendiri. Dan juga adanya keraguan para UMKM untuk menggunakan KUR. Selanjutnya kami akan paparkan dokumentasi saat kami melakukan wawancara terhadap kelima UMKM. Dapat dilihat foto-foto kami bersama kelima para pelaku UMKM. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.